Salam, selamat malam, sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena malam ini kita boleh bertemu dalam seri KKR.net Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Argapura dengan tema Pertentangan Besar Kristus dan Setan di Segala Zaman, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai 24 Oktober 2020 dengan pembicara pertama Pendeta Paul Rachmany, Sarjana Teologi M.Kesos, Pendeta Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Argapura. Pembicara yang kedua Pendeta Henry Sitanggang PhD, Ketua Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua. Kami ingin menyampaikan kepada saudaraku di dalam Tuhan, apabila sahabat-sahabat dan umat Tuhan yang ada usulan-usulan doa, boleh menuliskan usulan doa tersebut pada kolom komentar di bawah ini dan akan didoakan di dalam doa khusus. Malam ini judul pembahasan firman Tuhan adalah di abad-abad permulaan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul Rachmany, Sarjana Teologi M.Kesos. Kita segera akan memulaikan ibadah malam ini dengan mengundang tuntunan Roh Kudus melalui berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu dalam buku lagu Sion edisi lengkap nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di latopan masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di latopan lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ratakan jalan bagi yang letih lesu. Tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di latopan lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul di
masuk surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang Yesus kasih, dimanapun berada, yang menyaksikan siaran langsung ini, kami mengundang kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, di saat ini Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu melalui Roh Suci-Mu, agar kiranya Tuhan memberkati program acara kami, kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan secara langsung melalui media Facebook ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati melalui alat-alat yang akan kami gunakan dan siaran internet, kiranya Tuhan memberkati juga. Semoga tidak ada hal-hal yang mengganggu terselenggaranya program KKR ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pembicara kami, Pendeta Paul Rakmini yang akan membentangkan firman, kiranya urapan dari surga menjadi bagian dan firman yang akan disiarkan melalui jaringan internet, melalui media Facebook, dari rumah ke rumah, dan umat-umat Tuhan yang mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, inilah doa kami, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Baik, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mengantarai untuk doa syafaat pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami sampaikan kepada sahabat-sahabat, teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang mempunyai usulan-usulan untuk didoakan. Kami mempunyai tim doa juga akan mendoakan saudara-saudara yang mempunyai keluhan-keluhan yang perlu disampaikan. Mohon ditulis di kolom komentar saudara-saudara sehingga tim kami dapat mendoakan juga akan keluhan-keluhan atau permohonan-permohonan dari saudara-saudara, sahabat-sahabat dan teman atau Bapak Ibu yang ada yang sedang menyaksikan akan siaran ini. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh karena kebesaran kasih karunia Tuhan yang sudah menjadi bagian kami masing-masing, sehingga Tuhan telah menuntun dan melindungi kami sepanjang hari, bahkan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Bapa di surga, hanyalah Engkau kami angkat pujian syukur kepadamu oleh karena kebesaran kasih setia Tuhan dan besar rahmat-Mu bagi kami masing-masing. Pada malam hari ini, sebelum kami mengantarai untuk menyampaikan doa syafaat pada malam hari ini, kami datang bermohon kiranya Engkau mengampuni akan dosa kami, agar doa yang kami naikkan pada Tuhan, Engkau akan dapat mendengar dan menjawab sesuai dengan permohonan kebutuhan kami pada malam hari ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang bermohon kepadamu. Kami mau mendoakan akan KKR Net Jemaat Argapura yang akan dimulaikan pada malam hari ini, mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kami mohonkan kiranya penuntun-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami semua, baik kami panitia, pembicara, bahkan sahabat-sahabat teman kami, Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti dari malam ke malam. Kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan dan kesehatan Engkau akan curahkan bagi kami. Kami berdoa khusus kepada pembicara kami, Pendeta Paul Rakmeni STH, dan juga Pendeta Henry Sitanggang PSD yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu ini dengan kekuatan kuasa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian mereka, sehingga pelajaran-pelajaran atau firman Tuhan yang mereka akan bagikan bagi kami semua akan menuntun kami, membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena kami melihat keadaan akhir zaman, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Oleh sebab itu Tuhan memberkati pembicara kami dengan kekuatan dan kesehatan dari surga akan menjadi bagian mereka semua. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang terbaring karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih yang sedang terpapar penyakit COVID-19. Oh Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa kepada mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dari surga kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua yang terlibat untuk membantu menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Bahkan pemerintah kami yang berusaha kuat untuk mendatangkan vaksin bagi kami, sehingga masyarakat, negara dan bangsa Indonesia semua akan dapat divaksin nanti, sehingga kami akan memperoleh kekuatan dan kesehatan, terhindar daripada penyakit yang membahayakan ini.
Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Engkau juga memberkati pemerintah kami, dari tingkat desa, kelurahan, kampung, sampai kepada presiden. Tuhan akan memberkati mereka. Hikmat dari surga, kebijaksanaan akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat mengayomi akan masyarakat dan bangsa kami untuk menjadi lebih baik. Keamanan Tuhan akan berikan, persatuan dan kesatuan, khususnya di daerah Papua atau di provinsi Papua. Tuhan juga akan memberkati gubernur, wali kota, bupati, sampai di tingkat-tingkat desa dan kampung. Oh Tuhan, tolong mereka semua yang mengayomi dan menuntun, kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga akan menjadi bagian mereka. Pada malam hari ini juga hamba berdoa untuk organisasimu, dari tingkat jemaat, daerah, khususnya daerah misi Papua, uni, divisi, sampai di tingkat General Conference. Tuhan kiranya akan mencurahkan hikmat bijaksanaan dari surga kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka akan membuat program-program yang terbaik untuk menyegerakan akan kedatangan-Mu yang segera. Bapa di surga, kami mendoakan juga kami semua, kiranya kekuatan kesehatan Tuhan akan memberikan bagi kami panitia, bahkan alat-alat yang kami gunakan di tempat ini untuk menyiarkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati semua, sehingga menjadi berkat bagi seluruh umat yang menyaksikan, bahkan kami juga yang menyaksikannya. Bapa di surga, kami datang bersyukur lagi kepadamu, berterima kasih oleh karena kuat kuasa-Mu, Engkau memampukan kami untuk menang melawan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah mendengar akan doa kami pada malam hari ini. Kiranya hanya jadi dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat-sahabatku, umat Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu tema kita, Temukan Kita Setia. Mengembara di dunia yang biar, oh biarlah mereka temukan kita setia. Selamat malam, Fonewane Hawewane. Ya, izinkan saya menyapa umat Tuhan yang ada di rumah, di studio, bahkan juga yang menonton di gedung gereja Masehat Wanai ke-7 dengan bahasa tempat di mana gereja ini berada. Sekali lagi saya katakan Fonewane Hawewane. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang menonton kebaktian KKR Net atau kebaktian kebangunan rohani net yang disiarkan oleh Gereja Masehat Wanai ke-7 Jemaat Argapura adalah sebuah sukacita dan juga puji Tuhan, puji kepada hadirat Tuhan oleh karena rencana ini boleh berjalan dengan baik. Ya, sebuah cerita mungkin ketika diputuskan oleh majelis jemaat di mana saya harus mengambil bagian dari KKR Net ini. Saya memiliki tantangan di dalam hati saya, tetapi saya bersyukur melalui dukungan dari tim kerja, majelis jemaat, juga dari keluarga, istri dan anak-anak. Dengan kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Umat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan akan KKR Net kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Secara khusus kita berdoa untuk semua hal baik yang boleh dijalankan ataupun terjadi pada malam hari ini. Kita berdoa untuk alat-alat pendukung yang mendukung KKR Net ini. Dan mungkin bagi umat Tuhan
yang nantinya tidak menyaksikan secara langsung akan KKR.net ini, tetapi menonton kembali melalui recording ataupun rekaman pada nantinya, tetap juga merasakan berkat yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu, kiranya roh kerendahan hati boleh menjadi bagian bagi kami semua. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan, yang mungkin menjadi hal yang baru bagi umat Tuhan yang mendengarkan, tetapi biarlah dengan kerendahan hati kami menerimanya, sehingga itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sepanjang minggu ini tema besar daripada KKR.net Gereja Masihat 7 Jemaat Argapura adalah pertentangan besar Kristus dan setan di segala zaman. Ya, pertentangan besar Kristus dan setan di segala zaman. Mungkin kalau kita lihat di slide yang ditampilkan, bahwa bukan hanya judul besarnya tetapi juga ada subjudulnya, yaitu pertentangan besar antara Kristus dalam kurung dan pengikut-pengikutnya melawan setan dan pengikut-pengikutnya, ya, di segala zaman. Dalam arti bahwa pertentangan besar ini bukan hanya antara setan dan juga Kristus, tetapi juga melibatkan pengikut-pengikutnya. Dan ini terjadi di segala zaman, ya, di segala zaman. Textbook kita di sepanjang minggu ini, baik saya maupun hamba Tuhan Pendeta Sitanggang pada nantinya, adalah buku Kemenangan Akhir. Ya, di slide yang ditampilkan ini adalah buku Kemenangan Akhir yang terakhir dicetak, ya, yang terakhir dicetak untuk seri penginjilan, ya, seri penginjilan pada beberapa tahun yang lalu, ya. Salah satu kutipan yang menarik dari buku Kemenangan Akhir ini boleh ditulis atau dicatat, saya kutip, yaitu hidup dengan jaminan bahwa dunia pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika membaca buku ini, ada jaminan dari penulis buku ini bahwa kita akan memiliki kebahagiaan di akhir dari perjalanan kita sebagai manusia, ya, di akhir dari perjalanan sebagai kita. Oleh sebab itu saya mengundang jemaat Tuhan, ya, yang menonton akan siaran langsung KKR.net ini. Kalau ada buku Kemenangan Akhir di samping saudara, boleh ambil dan siap-siap untuk membacanya. Kalau belum sempat membacanya, kalau yang sudah membaca secara khusus di anggota Gereja Argapura, kita akan membahas pada malam hari ini secara khusus firman Tuhan, tulisan Roh Nubuat dari buku Kemenangan Akhir untuk pasal 1, 2, dan 3. Ya, tidak banyak-banyak, ya, tidak banyak-banyak, pasal 1, 2, dan 3. Tapi dalam satu minggu ini kita akan mempelajarinya seluruhnya, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau judul asli dari buku Kemenangan Akhir ini, hamba Tuhan Nyonya White menuliskannya dengan judul The Great Controversy. Ya, saya juga bukan seorang ahli dalam bahasa Inggris, tapi kalau melihat arti literal daripada arti kata The Great Controversy ini adalah pertentangan besar. Bahkan di dalam beberapa terjemahan atau dalam beberapa cetakan buku Kemenangan Akhir ditambahkan sebagaimana yang saya tambahkan di dalam slide ini, ya, Bapak Ibu boleh lihat, yaitu pertentangan besar antara Kristus dan pengikut-pengikutnya. Dalam beberapa terjemahan bahkan ditulis di sana adalah antara Kristus dan malaikat-malaikatnya melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Ini penting sekali supaya kita mengerti bahwa situasi yang kita hadapi ini bukan hanya pertentangan besar antara Kristus dan setan, tetapi juga pengikut-pengikutnya, termasuk di sana adalah malaikat-malaikatnya. Kalau jemaat Tuhan yang melihat, ada 3 versi yang saya coba tampilkan dalam gambar, ya, dalam gambar, ya. Yang pertama adalah bahwa ini adalah buku Kemenangan Akhir, ini adalah seri terakhir dari 8 buku yang luar biasa. Ya, 8 buku luar biasa yang dalam bahasa Indonesia disebut seri Alfa dan Omega, yang menceritakan sejak manusia di Taman Eden, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, sampai kedatangan Yesus, sampai tanda-tanda yang akan mendahului, kejadian-kejadian yang akan mendahului sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian ada gambar kecil di bawah, yaitu buku Kemenangan Akhir yang dicetak oleh percetakan kita mungkin kurang lebih 10 sampai 20 tahun yang lalu.
yang menggambarkan bagaimana ada pergulatan antara Yakub dan malaikat atau Yesus Kristus sendiri di tepi sungai Yabok. Buku ini Bapak Ibu sekalian itu punya catatan tersendiri bagi saya. Ya, secara sedikit bersaksi, buku Kemenangan Akhir yang dikecil di bawah, saya tampilkan di bawah, yang menggambarkan malaikat yang sedang bertarung dengan Yakub ini, diberikan oleh ayah saya atau bapak saya pada waktu saya kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD. Ya, saya karena waktu itu sudah suka membaca, lalu bapak saya kasih, ya. Lalu kemudian saya buka, lalu kemudian saya mulai baca pertama. Ya, baca dan baca dan baca terus. Ya, berulang kali saya baca buku ini, ya, berulang kali saya baca buku ini. Dan sampai sekarang buku ini, walaupun buku yang asli yang seperti digambarkan ini sudah saya tidak tahu di mana, ya, tapi saya mendapatkan kesenangan dari membaca buku ini, ya, dan saya senang untuk membagikannya kepada umat-umat Tuhan. Pastinya saya yakin kalau umat Advent sudah pasti pernah membaca, pernah mendengar, ya, tentang seri pertentangan besar atau The Great Controversy, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kemenangan Akhir. Nah, saya sedikit tampilkan juga ada cetakan buku The Great Controversy ini oleh percetakan Advent yang lain di sisi lain negara dunia kita ini, dan gambarnya luar biasa. Ya, ini seperti setan dan Yesus sedang adu ponco. Ini ya, bertarung mereka, ya, bertarung satu sama yang lain. Karena ini sebuah situasi yang memang pertentangan besar. Ya, siapa yang akan menang? Ya, adu otot, adu kekuatan. Ya, adu kekuatan di antara mereka berdua. Sebelum kita masuk kepada bab yang pertama daripada buku Kemenangan Akhir, ada beberapa catatan yang saya ingin berikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa buku ini adalah sebuah sejarah tentang harapan. Kita tidak sedang membahas tentang sejarah, ya, tapi adalah buku catatan Nyonya White yang melengkapi sejarah. Jadi kita tidak akan temukan tahun-tahun atau tanggal-tanggal secara spesifik, tapi ada urutan tahun, ada urutan sejarah yang terjadi. Jadi jika nanti ada Bapak Ibu yang bertanya ataupun ingin memastikan keabsahan sejarah itu, bisa kita lihat dalam pelajaran sejarah. Tetapi yang kita sedang bahas di sini adalah catatan tambahan terkait sejarah tersebut yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, ya, dan luar biasa, ya. Pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat akan bertambah intens, semakin tinggi ketika menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam kutipan yang ditulis, jemaat Tuhan boleh baca perlahan-lahan, mungkin saya akan perlambat sedikit, boleh membaca bahwa kutipan ini ingin menjelaskan bahwa buku ini ingin menghantar kita supaya siap sedia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih lanjut, ya, sedikit kesaksian. Kalau lihat di slide ini adalah kesaksian dari buku Warta Advent, ya, Warta Advent. Bagaimana buku ini menjadi berkat yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang, ya. Saya pernah membaca catatan bagaimana ketika Nyonya White menuliskan akan buku ini, dia mengalami kram di otot-ototnya. Dia mengalami tantangan yang luar biasa ketika mencoba menyelesaikan buku ini. Dan kesaksian membuktikan bahwa buku ini adalah salah satu buku yang banyak mempertobatkan akan orang-orang atau jiwa-jiwa datang kepada keselamatan dari kuasa kegelapan. Jadi sebelum kita masuk pada bab yang pertama, jika seandainya dalam kutipan-kutipan yang saya kutip dilengkapi dengan halaman di sana, boleh dipastikan, ya, jika ada yang mungkin menyinggung ataupun hal yang membuat kita terkaget-kaget, ya, mari kita terima dengan kerendahan hati. Oleh karena firman Tuhan ingin membuka hati dan pikiran kita melihat pertentangan yang besar ini, ya. Bukan saya mau mendiskreditkan satu nama atau dua nama, tetapi ini adalah sejarah untuk membuat kita bersiap menghadapi masa depan yang bahagia tersebut. Bab yang pertama, keruntuhan kota Yerusalem. Ini adalah gambaran kota Yerusalem yang dilihat pada malam, dan ini adalah kota Yerusalem yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini. Catatan tentang keruntuhan kota Yerusalem, ya, yang pertama, ya, ini adalah satu-satunya kota
yang dicatat oleh Injil ditangisi oleh Yesus. Lukas 19 ayat 41 sampai 43 dan 44. Saya bacakan saja untuk ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dengan kota itu, ia menangisinya. Ya, ia menangisinya. Kenapa? Karena ini kota yang dicintai oleh Yesus. Sion, tempat di mana Allah hadir di sana. Tapi sebagaimana firman Tuhan katakan, berkali-kali saya coba untuk mengumpulkan kalian seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya, tapi Yerusalem selalu menolak. Ya, Yerusalem selalu menolak. Dan ya, ketika Yerusalem terus menolak akan kemurahan kasih Allah, Yesus melihat dan menyaksikan bagaimana kehancuran kota Yerusalem ini. Itulah sebabnya Yesus menangisinya. Kenapa? Karena nubuatan yang dicatat di dalam Ratapan 4 ayat 10, ya, Ratapan 4 ayat 10 yang mengatakan, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan tak kalah runtuh putri bangsaku. Ya, umat Tuhan yang saya kasih, ketika membaca akan catatan pelengkap Nyonya White tentang bagaimana runtuhnya kota Yerusalem, saya berpikir bagaimana nubuatan ini digenapi. Bagaimana ibu atau seorang mama, ya, dalam bahasa kita sering menyapa dalam bahasa Papua mama, oleh karena situasi, oleh karena tekanan, dia katakan, mari kita potong pu anak, baru kita ngapa? Masak untuk makan. Hari ini saya pu anak, besok pu anak. Saya pikir ini sebuah hal yang luar biasa. Ya, bagaimana sampai hati seorang ibu melakukan hal itu. Tapi nubuatan tergenapi ketika Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus. Ya, dan situasi ini terjadi. Bukan hanya itu, tapi situasi-situasi yang lebih buruk terjadi. Ya, Jenderal Titus mencoba untuk menyelamatkan bait suci, tapi tidak bisa. Oleh karena nubuatan mengatakan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan berdiri tumpang tindih satu dengan yang lain ketika kota itu dihancurkan. Dan betul, kota itu hancur, ya, menjadi ladang bagi mereka yang mengusahakan ladang. Ya, kebinasaan kota Yerusalem adalah amaran yang sungguh menakutkan bagi semua orang yang meremehkan pemberian karunia ilahi. Catatan di dalam buku Kemenangan Akhir dikuatkan oleh Yosefus dalam catatan tentang sejarah bangsa Yahudi, mengatakan bahwa ketika kota Yerusalem hancur, tidak ada satupun orang Kristen yang didapati binasa atau terbunuh pada waktu itu. Boleh dibaca kembali di dalam catatan. Oleh karena mereka melihat dan mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus, sehingga ketika situasi ini terjadi, ya, pengepungan ini terjadi, mereka menyingkir ketika ada situasi di mana tentara-tentara Roma ini harus kembali. Ya, ditarik mundur pasukan ini, dan mereka keluar dari kota Yerusalem menyelamatkan diri. Tetapi bangsa Yahudi dengan begitu sombongnya mengatakan, kami menang. Lalu kemudian datang kembali Jenderal Titus yang mengepung dan menghancurkan kota Yerusalem. Tapi tidak ada satu orang Kristen pun, sekali lagi, yang binasa. Kenapa? Karena mereka membaca catatan, mengingat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka diselamatkan. Ya, bila mana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya mengenai nasib kota Yerusalem, ia juga meramalkan pengalaman umatnya yang mulai dari waktu ia diangkat ke surga sampai ia datang kembali. Ya, jadi situasi yang terjadi pada kota Yerusalem juga adalah gambaran situasi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini sebuah amaran yang berlaku bukan hanya kepada orang Yahudi pada waktu kota Yerusalem masih ada, tapi juga berlaku bagi kita yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu penting untuk mempelajari dan melihat apa yang terjadi, ya, pada waktu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, berdasarkan catatan dari jatuhnya atau hancurnya kota Yerusalem. Bab selanjutnya kita masuk bagaimana penganiayaan pada abad-abad permulaan. Kalau kita baca cerita ini berlanjut bagaimana kekristenan semakin berkembang. Ya, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain membuat perkembangan kekristenan luar biasa. Bukan hanya di Asia Kecil, tapi terus merambat hampir masuk ke Eropa.
ya, terus masuk ke kota Roma, ya. Dan oleh sebab itu situasi menjadi semakin sulit bagi orang-orang Kristen oleh karena pemerintah pada waktu itu atau kerajaan Roma merasa terganggu, merasa diancam oleh pertumbuhan daripada kekristenan, ya, kalau kita baca di sana. Dan pada akhirnya ketika Nero naik menjadi raja atau kaisar, maka dimulailah suasana atau situasi penganiayaan kepada orang-orang Kristen secara global. Kalau dalam catatan Kisah Para Rasul sudah terjadi, tapi itu masih dalam skala yang kecil. Tapi berdasarkan dekret ataupun keputusan dari Kaisar Roma, maka dikeluarkanlah sebuah keputusan bahwa orang Kristen harus dicari, harus dibunuh. Boleh dibaca dalam kutipan ini, salah satu yang menarik bahwa Nyonya White yang memberikan amaran kepada kita. Orang-orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu, kejahatan yang mengerikan, melakukan kejahatan yang mengerikan, dan dinyatakan sebagai penyebab bencana besar, sebagai pembawa bahaya kelaparan, ya, wabah. Saya kasih garis merah di sana, wabah dan gempa bumi, ya. Pandemi atau wabah yang kita sedang alami pada saat sekarang ini, yang membuat gereja dengan tiba-tiba merubah sistem. Ya, dulu biasa kalau KKR, ya saya merasa lebih percaya diri kalau KKR dengan umat Tuhan yang menyaksikan secara langsung. Tapi oleh karena situasi, maka saya harus tetap percaya diri dengan hanya melihat ke kamera dan yakin bahwa umat Tuhan mendengar akan firman Tuhan. Kenapa? Oleh karena wabah yang terjadi. Dan catatan Nyonya White mengatakan bahwa pada waktu itu orang Kristen dituduh menyebabkan wabah. Kalau pada saat sekarang ini, ya, Cina mengatakan Amerika, kau yang bikin wabah ini. Amerika bilang, terada, Cina kau yang bikin, baru kau tuduh saya lagi, ya. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita malam hari ini, ada saat di mana orang Kristen yang percaya kepada hukum Tuhan akan dituduh juga menyebabkan situasi-situasi yang buruk yang terjadi di atas dunia. Ya, ini pada zaman Nero dimulai. Lalu terus berlanjut, ya. Saya garis bawahi dalam kutipan yang Bapak Ibu boleh baca di sana. Saya tidak akan baca oleh karena kita punya waktu nanti akan terpotong, tapi boleh dibaca sambil Bapak Ibu duduk, mungkin sambil santai di sana. Saya garis bawahi saja yang saya bold merah. Penganiayaan yang paling kejam, menanggung penderitaan dan kekurangan dan kesesakan. Boleh dibuktikan dengan membaca bab 2 dari buku Kemenangan Akhir. Cara mereka disiksa luar biasa. Ya, cara mereka disiksa luar biasa. Sementara mereka ditangkap, mereka dibungkus dengan kulit yang masih berdarah-darah dan membiarkan itu mereka dimakan oleh binatang buas. Mereka ditangkap, disalibkan, dan hal-hal yang kalau kita pada saat sekarang ini pikir, wah, ya itu di luar daripada nalar kita, itu penyiksaan yang luar biasa, ya. Tapi itulah yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada abad-abad permulaan, ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pertentangan besar antara Kristus dan setan, ya. Mungkin sedikit gambaran, ya, boleh dilihat itu di sana. Ini sedikit gambaran yang saya temukan tentang situasi yang terjadi pada orang-orang Kristen di abad-abad permulaan berdasarkan Mbah Google, ya. Saya cari di Google, wah, ini situasi yang terjadi, ya, di mana mereka sedang berdoa di sana. Bapak Ibu boleh lihat singa dia keluar, lalu kemudian apa? Mencabik-cabik mereka. Tapi yang luar biasa bukan masalah singa cabik manusia, tapi itu jadi apa? Tontonan, orang bersorak-sorak. Ketika orang Kristen dibunuh, orang bersorak-sorak. Itu menjadi sebuah hiburan. Saya pikir ini sepertinya tidak manusiawi lagi. Lihat di sana ada mereka orang-orang Kristen yang disalibkan. Itu menjadi sukacita bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apakah situasi ini terus berlangsung dalam abad-abad permulaan? Rupanya tidak, ya. Nyonya White mencatat bahwa pertentangan ini, master plan-nya, melihat bahwa semakin dibunuh, semakin ditindas. Kutipan mengatakan, saya tidak sempat kutip, darah para martir, darah para suhada ini yang tercurah ke atas bumi menjadi pupuk, menjadi benih bagi pertumbuhan kekristenan. Seperti rumput, semakin ditebas mereka, semakin semangat apa? Bertumbuh, ya. Setan melihat ini dan mempergunakan orang-orang kepercayaannya untuk melakukan tipu daya licik, apa yang tidak dimenangkan dengan apa? Kekerasan. Apa yang terjadi? Pada tahun-tahun sekitar abad kedua menjelang abad ketiga, ya,
penganiayaan berhenti, dan setan menawarkan kekayaan duniawi yang berbahaya dan kehormatan dunia. Ya. Ini dia. Kutipan mengatakan bahwa pada tahun-tahun itulah ya, penggabungan antara yang gelap dan yang terang masuk ke dalam gereja. Ya, dikatakan bahwa pada waktu itu banyak orang Kristen menurunkan standar moralnya. Kenapa? Supaya kami jangan disiksa, kami jangan ditangkap. Maka apa? Kami menerima masukan-masukan dari apa? Pemerintah. Ya, dikatakan di sana bahwa penyembahan kepada patung-patung mulai masuk menggantikan objek peribadatan, contohnya kepada patung Yesus. Ya, bahkan patung Maria dan patung-patung orang kudus yang lain. Kalau pada gambar yang saya tampilkan, ini adalah foto yang saya ambil dari dua gereja yang saya percaya ini gereja yang tertua, yang menurut catatan dari tour guide kami adalah berumur sekitar 1300 sampai 1200 tahun umur gereja ini. Yang pertama adalah gereja yang dibangun di tempat yang dipercaya bahwa disitulah Yesus Kristus disalibkan. Ya, gereja yang ada di kota Yerusalem pada saat sekarang ini. Lalu yang dibawa adalah gereja yang dibangun di tempat di mana dipercaya disitulah Yesus dilahirkan. Itu pada abad kedua dan ketiga ketika gereja ini dibangun. Ya, luar biasa. Ketika saya masuk, saya lihat di sana ada begitu banyak lukisan-lukisan orang-orang suci, rasul-rasul dan sebagainya. Ya, lalu kemudian tidak cukup hanya lukisan-lukisan, perlahan-lahan mereka mulai buat apa? Patung-patung. Dan ketika mereka tidak cukup hanya bangun patung, mereka mulai menyembah, berdoa di hadapan apa? Patung-patung. Itu masuk perlahan-lahan ke dalam apa? Gereja. Dan hamba Tuhan melalui tulisan membuat mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita. Ya, yang lain catatan firman Tuhan mengatakan adanya setengah kafir, ya, masuk ke dalam gereja. Dia setengah di sisinya adalah baik rohani, tapi di sisi yang lain dia setengah kafir. Tidak bertobat sungguh-sungguh, ya, tidak bertobat sungguh-sungguh. Jadi apakah bisa bergabung? Inilah yang terjadi, ya, di abad-abad permulaan. Ya, Kristus mencoba menjaga kemurnian dari umat Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Setan mencoba masuk untuk mempengaruhi, ya, setengah bertobat atau setengah kafir. Ya, lalu cerita ini tidak berhenti sampai di situ, tapi berlanjut. Ya, ketika kegelapan mulai masuk perlahan-lahan untuk semakin membuat terang firman Tuhan itu semakin hilang perlahan-lahan, masuklah kepada kita pada zaman yang disebut sebagai zaman kegelapan rohani. Apa yang terjadi pada zaman kegelapan rohani? 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4 dan 7 mengatakan bahwa Rasul Paulus meramalkan munculnya kemurtadan besar yang akan mengakibatkan terbentuknya kuasa kepausan, yang kita akan sebut saja manusia yang durhaka, yang bahkan ia naik duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Pada saat inilah, ya, pada saat inilah mulai terbentuknya sebuah sistem raksasa agama palsu, sebuah sistem raksasa agama palsu yang adalah buah karya setan. Ya, ketika kita membaca akan catatan Roh Nubuat, dikatakan bahwa gereja dan pemerintah yang tadi sudah berbaikan, ya, mereka pukul-pukul orang Kristen, bukannya semakin hilang semakin bertumbuh. Sekarang mereka sayang-sayang orang Kristen. Sini kalian orang baik, ya, kalian orang yang baik, mari sama-sama kita atur kita punya negara. Dan perlahan-lahan membentuk sebuah sistem raksasa agama palsu yang rupanya bukan karya Tuhan tetapi karya setan. Tadi ingat di judul bagian awal, pertentangan besar ini bukan hanya melibatkan Kristus dan setan, tetapi antek-anteknya, kalau bahasa kita, ya, para pengikut-pengikutnya. Para pengikut-pengikutnya ini mulai apa? Merangkul umat-umat Kristen. Ayo sini, kalian ini orang baik, mari kita memerintah bersama-sama. Apa yang terjadi? Secara cepat kita lihat, ya, dengan kelicikan, ya, mereka mulai memasukkan peribadatan pada hari apa? Minggu. Ya, kalau kita baca kutipan ini menceritakan kepada kita bahwa pada tahun atau abad kedua, abad ketiga, bahkan abad keempat, perbaktian itu mulai disandingkan, mulai disamakan, ya, mulai disamakan. Beribadah pada hari Sabat, hari ketujuh yang benar, tapi juga beribadah pada hari yang pertama atau hari Minggu, ya. Hari Sabat boleh beribadah orang-orang Kristen, tapi hari Minggu juga kita buat itu sebagai hari apa di sana?
hari rekreasi di sana. Perlahan-lahan ya mulai dibuat sehingga beribadah pada hari Sabat, tapi juga merasakan berkat atau mereka boleh beristirahat pada hari Minggu, ya. Lalu kemudian semakin lama maka pemerintah melalui tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa tidak usah lagi beribadah pada hari Sabat, ya. Kenapa? Karena itu adalah warisan peninggalan dari bangsa Yahudi, bangsa yang suka memberontak, suka melawan orang-orang Roma. Tidak usah lagi. Bagaimana kalau kita baca tulisan Nyonya White, dikatakan bagaimana kalau kita pindahkan saja kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Boleh? Supaya kita tidak ada masalah, maka semua yang setengah-setengah saja mengatakan boleh, sudah, tidak apa-apa. Kasih pindah sudah dia punya kekudusan hari Sabat, pindah ke hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, situasi ini terjadi bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Ini memakan waktu ratusan tahun. Ya, perlahan-lahan satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga generasi yang bangun atau yang muncul berikutnya mengatakan, tidak, waktu kami lahir kami sudah beribadah pada Sabat hari yang pertama. Sabat hari yang pertama, sehingga mereka mulai perlahan-lahan merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh gereja yang palsu, gereja yang murtad pada nantinya, sehingga membuat perubahan ini rasanya seperti cepat, tapi melalui proses yang panjang. Sehingga pada saat sekarang ini, ya, maka memang akan sulit bagi kita untuk mengatakan Sabat itu sudah terjadi perubahan. Tapi dengan tuntunan Roh Nubuat, jika kita meluangkan waktu untuk membaca pada bab yang kedua dan bab yang ketiga, kita akan menemukan sejarah panjang bagaimana perubahan hari Sabat kepada hari Minggu. Beberapa situasi yang terjadi yang membuat kita menyebutnya zaman kegelapan adalah bahwa pada waktu itu Alkitab dilarang untuk dibaca. Kenapa dilarang untuk dibaca? Ya, kalau kita pelajari bahwa Alkitab itu bahasa aslinya, bahasa Alkitab yang kita miliki di tangan kita, ya, yang ada di hadapan saya, ya, ditulis dalam bahasa Ibrani, ada sedikit dalam bahasa Aramaik, lalu kemudian Perjanjian Baru banyak ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Sedangkan orang-orang Kristen yang menerima Yesus Kristus, mereka sudah mulai susah membaca akan bahasa orang Yahudi ini. Ini bahasa orang Yahudi, kami tidak mau. Lalu di sana disebutkan bahwa pada tahun 347 oleh seorang yang dikenal bernama Jerome, dia menerjemahkan, ya, Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ini ke dalam bahasa Latin yang familiar, umum pada zaman itu. Ya, ini sedikit catatan sejarah. Ya, maka diterjemahkanlah ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Ya, tetapi setan melalui antek-anteknya, ya, merusak kepercayaan bahwa karena itu Alkitab susah dibaca, maka yang perlu dibaca, yang hanya boleh membacanya adalah guru-guru agama, ya, imam-imam saja, ya, pemimpin-pemimpin agama yang baca. Yang kecil-kecil yang tidak usah baca sudah. Bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, mereka, ya, umat-umat yang mencoba membaca akan Alkitab ini dikatakan tidak boleh. Kalau kamu melawan membaca Alkitab, tetap membaca Alkitab, kalian akan dihukum, bahkan hukuman mati. Secara logika berpikir sebagai orang Kristen, saya juga waktu membaca ini saya pikir-pikir, memang ini tipu daya dari setan. Kenapa? Yang namanya orang Kristen, pengikut Kristus, apalah seorang Kristen kalau tidak membaca Alkitab? Alasan apapun, dia harus setiap hari meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Di sana saya juga tambahkan beberapa situasi yang terjadi, seperti pemujaan kepada patung-patung, yang munculnya sebuah yang namanya purgatori atau api penyucian, dan hal-hal yang lain. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, situasi ini terjadi cukup panjang. Ya, Wahyu 12 ayat 6 mengatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun selama berapa hari atau selama berapa lama? 42 bulan atau 1260 hari. Yang kita tahu dalam makna nubuatan berjumlah 1260 tahun. 1260 tahun, saudara. Itu waktu yang bukan sedikit, itu waktu yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Ya, situasi terjadi. Nanti pada malam yang kedua,
Jangan lupa Bapak Ibu untuk hadir dan menonton bersama-sama bagaimana situasi yang terjadi sampai munculnya matahari kebenaran reformasi itu di zaman kegelapan ini. Ya, naiknya kuasa gereja Roma menandai permulaan zaman kegelapan. Ketika gereja yang murtad ini bertumbuh semakin besar seperti terang benderang, mereka naik bersinar. Tetapi sebaliknya bagi firman Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, mereka seperti di dalam kegelapan. Kutipan selanjutnya mengatakan demikian, ya, untuk menguatkan akan judul kita pada malam hari ini, bahkan 1 minggu ke depan, ya. Setan dan malaikat-malaikatnya mengendalikan pikiran orang-orang jahat, sementara di tengah-tengah berdiri tidak kelihatan malaikat-malaikat Allah, mencatat dengan teliti keputusan-keputusan jahat dan kejam yang mereka lakukan atau perbuat. Ya. Sementara mereka duduk, sementara mereka merencanakan situasi-situasi untuk membuat umat Tuhan semakin sulit, malaikat Tuhan ada di sana mencatat dan mencatat. Ya. Jadi ketika kita melihat sistem agama, sistem yang besar ini, yang murtad ini, yang berdiri semakin besar untuk membuat kesusahan bagi umat Tuhan, ya, itu bukan hanya karya manusia, tetapi ada karya setan di dalamnya. Ya. Umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kutipan selanjutnya mengatakan, tengah hari bagi kepausan adalah tengah malam bagi dunia ini. Ya, Alkitab yang suci hampir tidak dikenal lagi, bahkan saja oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh imam-imam. Pada zaman itu kenapa disebut kegelapan? Oleh karena bahkan untuk membaca Alkitab saja sudah susah. Ya. Bagi pemimpin agama sudah susah baca Alkitab. Apalagi bagi apa? Para umat atau anggota jemaat. Pada saat sekarang ini kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, kita boleh memiliki Alkitab di tangan kita. Kita boleh membeli Alkitab dengan harga yang sangat terjangkau. Tetapi pada zaman abad-abad permulaan, untuk memiliki Alkitab itu harganya adalah nyawa kita. Untuk bisa membaca Alkitab itu harganya adalah nyawa kita. Tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Ya, itulah sebabnya pertentangan besar ini terjadi. Bapak Ibu, segala jemaat Tuhan yang menyaksikan akan KKR pada malam hari ini, pertentangan besar antara Kristus dan setan di segala zaman. Pada bagian malam hari ini kita mulai dengan 3 pasal dari kitab dari buku Kemenangan Akhir, di mana terjadi pada abad-abad permulaan. Dimulai dengan kejatuhan kota Yerusalem, lalu berpindah ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, disiksa. Lalu ketika terjadi perpaduan antara yang gelap dan yang terang. Ada kurang lebih 3 pelajaran yang boleh saya berikan kepada kita sebagai kesimpulan pada malam hari ini. Sementara Bapak Ibu membuka lembaran-lembaran buku Kemenangan Akhir, beberapa hal yang boleh saya simpulkan yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita di malam hari ini. Yang pertama adalah dari halaman 34 dan 35, kutipan Nyonya White mengatakan demikian. Biarlah orang berhati-hati agar mereka tidak meremehkan pelajaran yang disampaikan kepada mereka di dalam firman Kristus, secara khusus terkait keruntuhan dan kebinasaan kota Yerusalem. Ya. Agar mereka dapat menyelamatkan diri, ya, dan memberikan kepada mereka tanda-tanda tentang kebinasaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau pada zaman itu menjelang kehancuran kota Yerusalem, maka kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita diberikan tanda, diberikan sebuah peringatan. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap remeh. Kalau Bapak Ibu meluangkan waktu untuk membaca tulisan Nyonya White tentang apa yang Yesus sampaikan ketika ia menangisi kota Yerusalem, itu sebuah hal yang tidak boleh dianggap remeh. Itu menjadi peringatan bagi kita untuk siap sedia, ya, melihat tanda-tanda yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin ini masih tanda yang kecil yang terkait terjadi dengan apa? Wabah atau virus COVID-19. Tetapi saya juga memberikan kesaksian sementara situasi ini terjadi. Saya membaca, ya, virus ini atau COVID, wabah ini luar biasa. Tapi di sisi dunia yang lain ada saja yang mulai berperang. Ada peperangan antara Armenia di India dan China, ya, ada di beberapa tempat yang lain.
itu merupakan amaran supaya kita tahu. Sama seperti kota Yerusalem, kita harus bersedia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pelajaran yang kedua, ya, Allah mengizinkan orang jahat itu memperoleh kemakmuran dan menyatakan permusuhan terhadap dia, agar supaya mereka telah mencapai puncak kejahatannya, semua boleh melihat keadilan dan rahmatnya dalam kebinasaan mereka. Saya memikirkan Bapak Ibu sekalian, 1260 tahun, ya. Bahkan untuk mencapai umur 60 tahun saja saya masih berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya umur panjang. Apalagi 200 tahun, apalagi 1000 tahun. Oh, luar biasa. Ini sebuah waktu yang sangat panjang. Saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan yang mengalami situasi yang sulit di sepanjang tahun-tahun itu berdoa pada pagi atau malam hari, Tuhan, sama seperti lagu kita, oh Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi ya Tuhan? Kalau saudara menyimak lagu tema kita, dikatakan bahwa bagaimana mereka meneruskan obor kebenaran itu kepada kita. Generasi berlalu, tapi sepertinya kejahatan masih terus bertahan. Kejahatan masih terus bertahan. Tapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita pada malam hari ini. Allah mengizinkan hal itu terjadi, supaya ketika sampai pada puncaknya, maka Allah akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah akan menunjukkan keadilannya, menunjukkan bahwa sayalah Allah yang memiliki firman Tuhan yang hidup. Pada besok malam kita juga akan melihat kembali bagaimana perjalanan orang-orang yang mempertahankan akan firman Tuhan di masa-masa kegelapan yang sukar dan sulit. Ya, yang sukar dan sulit. Yang ketiga pada malam hari ini, ya, ada lagi pertanyaan, ya, yang datang kepada kita. Mengapa penilaian itu nampaknya seperti tertidur? Ya. Nyonya White mengatakan, cobalah ada kebangunan iman dan kuasa yang mula-mula, maka roh penganiayaan pun akan dibangunkan dan api penganiayaan akan disulut kembali. Ya. Kita bersyukur bagi kita yang tinggal, yang beribadah, ya, di tanah Papua yang kita cintai ini, dengan pemerintah yang terus memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Ya, pemerintah di negara kita yang masih memberikan kesempatan kita beribadah. Ya, tetapi tulisan nubuat mengatakan ada saat di mana kita harus mengatakan yang benar itu yang benar, yang salah itu salah. Tidak bisa mengatakan abu-abu. Dan mungkin oleh karena kita mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan itu membangkitkan penganiayaan yang datang kepada kita. Mungkin kita bisa melaksikan dari hal-hal yang kecil. Tapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, situasi ini bukan terjadi secara skala kecil, tetapi terjadi secara skala global. Adakah kita siap untuk itu? Kenapa hal ini masih terjadi? Oleh karena kita masih akrab dengan dunia. Kita dekat dengan dunia, sehingga penganiayaan itu sepertinya tertidur. Ya, penganiayaan itu sepertinya tertidur. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan, diberikan amaran, lampu kuning untuk bersedia-sedia. Mungkin ketika ada yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, menjadi panas telinganya, menjadi merah wajahnya oleh karena merasa tersinggung. Tapi inilah firman Tuhan yang melengkapi catatan sejarah untuk memberikan amaran kepada kita. Bersiap sedia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kutipan yang terakhir bagi kita pada malam hari ini, saya kutip dari buku Kemenangan Akhir halaman 55. Keadaan dunia di bawah kekuasaan Romawi menyatakan kegenapan nubuatan Nabi Hosea yang menakutkan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anak. Sebab tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada lagi kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Hanya mengutuk, kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah yang lain. Kenapa hal ini terjadi? Semuanya itu adalah akibat meniadakan firman Tuhan atau Alkitab. Pada malam hari ini, kalau ada Alkitab di tangan saudara, kalau ada Alkitab di tengah keluarga saudara, mari luangkan waktu untuk membaca Alkitab saudara. Mari ketika bangun pagi kita pastikan bahwa hal pertama yang menjadi kekuatan bagi kita adalah Alkitab yang kita pegang. Hal pertama yang menjadi berkat bagi kita di dalam keluarga kita adalah Alkitab yang kita baca bersama.
Karena ketika kita menghilangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, maka sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk masuknya puasa kegelapan. Situasi ini terjadi pada abad-abad permulaan, di mana mereka dihalangi untuk membaca Alkitab, dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan munculnya hal-hal yang merusak. Demikian juga di dalam rumah tangga kita. Pada bagian akhir daripada permintaan ibadah KKR kita pada malam hari ini, saya mengajak umat-umat Tuhan untuk meluangkan waktu dengan firman Tuhan. Baik itu di pagi hari, baik itu di malam hari. Mari dekat dengan Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab yang kita pegang. Saya ingatkan kepada umat Tuhan yang saya kasih. Saya ingatkan pada kita semua. Kita bisa bayangkan bagaimana umat-umat Tuhan di abad-abad permulaan sangat susah untuk membaca, memiliki akan Alkitab. Tetapi kita pada saat sekarang ini, kita bisa memiliki Alkitab. Kalau mereka mempertahankan iman mereka, maka kita pun harus mempertahankan iman mereka. Kalau membaca Alkitab adalah kebutuhan mereka, maka kita pun harus merasakan untuk menjadi kebutuhan kita dalam membaca Alkitab. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya tutup akan perenungan kita pada malam hari ini dengan membaca Mazmur 119 ayat 105. Sebuah ayat yang tentunya kita sudah hafal, kita sudah ingat, menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kiranya umat Tuhan, baik yang menonton secara live pada malam hari ini, bahkan juga kepada mereka yang menyempatkan waktu untuk menonton dalam sisi rekamannya, meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Umat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita berdoa pada malam hari ini, saya ajak kita sekali lagi untuk meluangkan waktu membaca buku Kemenangan Akhir yang akan kita bahas mulai bab 4 pada besok malam sampai kepada bab yang ke-16. Bagaimana pertentangan besar antara Kristus dan setan beserta pengikut-pengikutnya bukan lagi merambah di Asia Kecil, tapi sudah merambah ke tanah Eropa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mau mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau meluangkan waktu untuk mempelajari firman-Mu yang menuntun kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bahwa dalam zaman-zaman menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, setan berupaya untuk menghalangi terang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa melalui iman percaya para martir, para syuhada yang mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, Alkitab, kebenaran ini terus terjadi. Biarlah ketika kami memegang obor kebenaran ini, meneruskan kepada anak-anak cucu-cucu kami untuk tetap setia, walaupun ketika penganiayaan atau situasi hidup yang sulit terjadi di sekitar kami, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan kami boleh bersekutu melalui KKR.net pada malam hari ini. Jaga lindungi kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat untuk hadir kembali bersama-sama melihat dan menyaksikan KKR.net, pertentangan besar antara Kristus dan setan di segala zaman pada malam yang kedua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita semua terberkati dan sampai berjumpa pada besok. Sahabat-sahabatku dan umat Tuhan dimanapun saudara berada, rangkaian ibadah kita KKR.net malam ini telah selesai. Atas nama Gereja Mesih Advent Hari ke-7 Jemaat Argapura, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Kami masih mengundang sahabat-sahabat umat Tuhan untuk mengikuti KKR.net besok malam, Senin 19 Oktober 2020, di link yang sama pada pukul 18.45
waktu Indonesia Timur, dengan judul pembahasan di Eropa yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul Rahmeni, Sarjana Teologia M. Kesos. Akhir kata, saudara-saudaraku dalam Tuhan, salam sehat, jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga iman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.